mohon izin Bapak, ini saya mau melakukan sedikit wawancara Bapak. Oh, silakan. Mengenai konsep pengambilan keputusan terhadap dua atau lebih kepentingan yang sama-sama benar yang barangkali pernah terjadi di sekolah Bapak. Pernah itu Pak ya? Pernah. Bapak. Kira-kira bagaimana Bapak melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut? Oh, kalau biasa saya lakukan itu tergantung permasalahannya. Tergantung permasalahan. Kalau kira-kira masalahnya kecil, berarti kita cukup dengan pendekatan biasa saja, berarti sudah selesai masalahnya. Tapi kalau seandainya butuh lebih, berarti masalah itu agak udah naik sedikit, ya, berarti kita harus butuh cara-cara yang lain sehingga masalah ini juga bisa terselesaikan. Karena semua yang permasalahan itu kan semuanya untuk diselesaikan. Iya benar. Ya, jadi kita perlu langkah-langkah yang konkret sehingga bisa menyelesaikan semua masalah. Kalau dia misalnya masalahnya besar, berarti dengan cara ini yang bisa kita lakukan. Kalau seandainya hanya sekedar apa aja, nggak cukup dengan pendekatan-pendekatan biasa saja kita sudah bisa menyelesaikan masalah. Jawaban Bapak sepertinya sudah menjawab pertanyaan saya yang kedua dan ketiga ini Bapak. Ya, memang. Artinya bagaimana tadi Bapak mengambil keputusan tersebut Bapak ya, itu Bapak sudah memetakan ya, permasalahan yang kecil, yang sedang, kemudian yang besar, kemudian langkah-langkah ya. Nah, nanti kalau seandainya tidak seperti itu, sama dengan ibarat apa? Kalau istilahnya ada nyamuk. Iya. Jadi kan kita tidak perlu pakai kampak memukul, cukup dengan tangan gini aja. Jadi kita nggak sia-sia. Jadi kalau seandainya kita pakai kampak dengan memukul satu nyamuk kan butuh tenaga yang banyak. Sementara dengan cara gini aja pun bisa kita selesaikan. Berarti Bapak langkah-langkahnya tadi Bapak petakan dulu. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian ini Bapak, apakah langkah-langkah itu sudah efektif Bapak untuk menyelesaikan dua kepentingan tadi? Ya, sejauh ini. Artinya sesuai ya Pak, disesuaikan. Disesuaikan dengan dan itu memang benar-benar efektif. Bapak, ya? Nah, kalau seandainya itu kita harus memang disesuaikan dengan Kemudian Pak, selama melakukan atau pengambilan keputusan tersebut, pernah tidak Pak mengalami tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, baik dari stakeholder sekolah atau dari pihak lain. Dia setiap namanya masalah itu memang butuh ada tantangan. Pasti ada. Maksudnya kecil besarnya permasalahan itu pasti ada. Cuma kita harus pandai-pandai kita untuk menyelesaikan permasalahan tadi sehingga tidak berdampak lebih luas terhadap masalah. Nanti kita mau menyelesaikannya, tidak tahu dampak dari apa yang terselesaikan itu bisa meluas. Jangan sempat terjadi seperti itu. Jadi kalau seandainya memang sebagaimana saya sampaikan tadi sudah kita klarifikasi terhadap permasalahan, jadi dia nggak ngambang lagi menyelesaikan. Jadi langsung fokus kepada permasalahan dengan cara yang selesai ya sudah, nggak perlu lagi timbul masalah itu. Baik Bapak, terima kasih. Berkaitan dengan yang Bapak sampaikan tadi, kemudian apakah penyelesaian permasalahan tadi lazimnya Bapak selesaikan secara langsung, spontan hari itu juga, atau barangkali ada pilihan-pilihan lain terhadap waktu Bapak? Boleh. Dia sebagaimana kan kalau seandainya kita sudah ambil langkah-langkah, misalnya kita klarifikasi terhadap permasalahan-permasalahan awal tadi. Yang kecil, sedang besar. Kalau kita sudah tahu, ya itu bisa. Kalau seandainya dia kecil, nggak perlu kita nunggu hari besok. Bisa diselesaikan dengan pada waktu itu juga. Tapi kalau seandainya masalah itu besar, berarti kita kan tidak gegabah untuk menyelesaikan, harus kita butuh dengan perhatian yang cukup sehingga bisa terselesaikan ini. Dengan kalau seandainya ada butuh orang lain itu bisa menyelesaikannya, kita ambil langkah-langkah berikutnya. Berarti itu merupakan salah satu faktor juga Bapak yang mempengaruhi Bapak dalam pembuatan keputusan. Iya. Kapasitas permasalahan. Iya, permasalahan yang dari awal itu aja. Kalau seandainya masalahnya kita sudah bagi-bagi permasalahan tadi kecil, sedang sudah bisa untuk menyelesaikan itu selanjutnya. Apakah orang lain ada Bapak yang pernah mempengaruhi Bapak dalam faktor pengambilan keputusan, barangkali orang-orang terdahulu? Ya ada. Kalau seandainya tergantung masalah, makanya kita kasih waktu kan, memberikan waktu terhadap masalah. Kalau seandainya kita sudah tahu masalah ini, kan pasti kita libatkan orang-orang tertentu.
Kalau seandainya masalah guru kan bisa misalnya kita libatkan wakil, apa misalnya guru BK. Kalau seandainya lebih luas lagi kita bisa panggil misalnya pengawas untuk menyelesaikan permasalahan-masalah, sehingga masalahnya bisa diselesaikan, tidak perlu istilahnya panjang-panjang waktu dan lain-lain. Itu berarti semua stakeholder sekolah Bapak ya akan dilibatkan dalam permasalahan. Iya, tidak tergantung permasalahan. Kalau berat ya, kalau wajib harus semuanya harus dilibatkan. Harus dilibatkan semua Bapak, tergantung permasalahan. Baik Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Bapak. Dari proses pengambilan keputusan yang dahulu pernah Bapak lakukan atau barangkali dalam waktu belakangan ini yang dekat pernah Bapak lakukan, pelajaran apa Bapak yang Bapak petik dari kegiatan tersebut Bapak? Kalau kita lihat pelajaran dari apa permasalahan-permasalahan yang ada kita hadapi belakangan ini ya. Kalau seandainya permasalahan itu istilahnya bisa kita selesaikan dengan baik, kita ada sedikit kepuasan dalam hati kita ya, sehingga bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Nah, tapi kalau seandainya kadang timbul permasalahan baru, kadang-kadang apa yang kita buat keputusan itu, karena kita pun selaku manusia, kita kan belum tentu juga keputusan kita buat itu tepat juga. Kan kita kan pasti ya, selaku manusia kan mempunyai kelemahan juga. Tidak mungkin keputusan semua yang kita buat keputusan itu bisa bagus hasilnya kan. Pernah seperti itu pernah. Jadi itulah kekecewaan yang kita hadapi. Jadi kadang-kadang masuk kita baik, orang menerimanya nggak baik. Nah, sehingga dia masuk kita apa dia baik, tiba-tiba dia ada kadang-kadang merasa tersinggung apa segala macam. Nah, jadi itu memang kadang ada sering terjadi. Tapi kita ya apa namanya ya kita selesaikan dengan cara dan itu efektif dari Bapak seperti yang sudah dijelaskan. Baik Bapak, kami rasa itu saja Bapak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Bapak yang diberikan kepada kami. Kiranya apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak sehat juga. Ini mohon izin ini saya Bapak mau melakukan wawancara kepada Bapak selaku kepala sekolah SMP IT Darul Afami Kota Sebulu Salam. Diperkenankan Bapak. Alhamdulillah. Jadi begini Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak terkait kebijakan-kebijakan atau pembuatan keputusan di sekolah yang sudah pernah dilakukan. Yang pertama, apakah selama ini Bapak melakukan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kira-kira pernah melakukan itu Bapak? Ada dua pilihan di mana salah satu harus dipilih dan itu akan menjadi dilema terhadap pilihan yang lain. Itu kira-kira pernah dilakukan Bu? Ini kebijakannya tentang apa? Bisa apa saja? Bisa terkait tentang murid, terkait sarana, atau kebijakan-kebijakan lain, program sekolah. Memang ketika melihat sebuah permasalahan yang muncul di sekolah, itu tidak terlepas terhadap identifikasi. Karena memang pada prinsipnya jangan kita melihat hasil akhir, tapi tetap melihat apa sih sebenarnya menjadi asbabnya, ataupun indikator-indikator penyebab hal itu terjadi. Dan memang di dalam mengambil sebuah keputusan itu pasti ada yang ragu atau menjadi sebuah dilema, karena memang ada beberapa hal yang mungkin kita lihat menjadi sebuah kepentingan, apakah itu kepentingan atau itu kepentingan sekolah. Namun disinilah memang kita harus lebih bijaksana melihat mana yang lebih besar unsur-unsur negatifnya. Jika memang lebih besar moderatnya ataupun negatifnya, itu harus kita tinggalkan
maksudnya melihat dari dasar ya apa permasalahan tersebut. Ya benar. Karena boleh diambil contoh ini. Ketika Sebentar, Anda Pak. Mungkin itu nanti akan jadi jawaban yang kedua, Pak. Oke. Mengenai contoh tadi. Jadi dari contoh yang mungkin akan Bapak sampaikan tadi, terutama kasus di mana ada dua kepentingan Bapak yang sama-sama benar. Apa yang Bapak lakukan atau bagaimana Bapak membuat keputusan itu terhadap dua permasalahan atau lebih yang dianggap sama-sama benar? Ini contoh langsung contoh Iya, kasusnya. boleh langsung ke contoh. Kita ambil aja langsung contoh kasus. Contoh sederhana saja, karena memang itu hal yang lumrah terjadi di setiap siswa itu terlambat masuk sekolah ketika bel sudah dibunyikan ataupun jam sore. Namun sering memang kita melihat, oh ini anak terlambat, seolah-olah anak itu baik. Karena kita lihat, oh ini udah sampai 3 kali, 4 kali mungkin terlambat. Tapi tanpa kita melihat apa sebenarnya yang menjadi penyebab si anak ini terlambat. Dan ketika sudah diketahui Bapak penyebabnya, Ketika kita sudah mengetahui penyebabnya apa, maka akan kita carikan solusi. Solusi bisa melibatkan orang tuanya, kita panggil, ataupun kemudian bagian kesiswaannya juga kita juga, kemudian bagian konseling juga kita panggil, sehingga duduk bersama merumuskan apa kebijakan yang harus kita ambil terhadap sehingga kesalahan itu tidak terulang. baik, dan jawaban Bapak sebenarnya sudah menjawab pertanyaan ketiga yang mau saya tanyakan. Langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan dalam membuat keputusan tadi? Luar Berarti itu biasa. sudah terjawab. Iya, pembicaraan kita ini sepertinya futuristik ya Bapak. Yang belum saya sampaikan, Bapak sudah bisa langsung jelaskan. Ini luar biasa. Karena mungkin itu bukan. Karena memang itulah sebuah permasalahan yang beberapa masalah yang muncul di sekolah yang setiap harinya kita hadapi. Baik Bapak, dari langkah-langkah tadi Bapak, kira-kira hal efektif apa yang selama ini Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Dari langkah-langkah tadi kira-kira ada tidak hal yang barangkali Bapak rasa ini adalah langkah paling efektif? Kita lebih cenderung pendekatannya itu adalah pendekatan personal. Pendekatan Ya, personal. artinya hati ke hati. Kalau bahasa lebih ininya hati ke hati, sehingga lebih cenderung memang memberikan semacam motivasi, sehingga lebih muncul sifat kesadaran di dalam dirinya bahwa terhadap pendidikan itu memang benar menjadi sebuah kebutuhan. Dan selama ini efektif Bapak merasakan itu? Kalau kita melihat memang itu lebih efektif daripada unsur-unsur kekerasan. Ya, misalnya dengan unsur kekerasan itu kita suruh misalnya lari keliling lapangan, itu kurang efektif. Hukuman Ya, fisik, hukuman fisik yang terjadi. Tapi ketika hatinya kita sentuh, ini biasanya terbuka. Nah, sehingga membawa efek yang lebih positif dan sehingga si anak juga merasa tidak terjolimi, tetapi dia merasa dilindungi dan diayomi dan diberikan rasa kasih sayang. Karena Baik. memang prinsipnya perhatian itu sangat penting. Jangan tenang. Jadi langsung kena ke hati Bapak. Kira-kira Pak tantangannya ada nggak ketika mengambil keputusan itu yang hati ke hati tadi itu yang cenderung mungkin bahasanya soft gitu? Apakah ada tantangan, ada anak-anak yang mungkin kurang mengerti dengan bahasa hati? Kalau setiap keputusan itu pasti ada perbedaan. Namun dengan kita lebih melihat mana lebih besar manfaatnya daripada ketika memang lebih besar manfaatnya, maka itu adalah sebuah keputusan yang baik dan bijaksana. Karena memang tergantung siapa yang menilai atau memandang keputusan itu seperti apa dan memandangnya dari sisi mana. Kadang menurut kita memang bagus kebijakan yang kita ambil, tetapi bisa jadi orang lain melihat itu tidak. Namun kita melihat hasilnya, ya, hasil akhir pendekatan itu kepada anak, apakah dia kepada lebih baik atau tidak. Ini yang kita lihat. Kalau memang hasilnya lebih baik, ada perubahan yang lebih lebih signifikan terhadap anak itu, berarti kan memang pendekatan itu berhasil. Dan kalaupun ditanya pada prinsipnya siapapun orangnya lebih cenderung meminta ya
kelembutan daripada kekerasan. Karena memang kekerasan di dalam hidup itu memang harus diproduksi. Sebagai harus mencegah kepada pendekatan dan kelembutan. Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah. Baik Bapak, kemudian dari yang Bapak uraikan tadi, dalam durasi waktu Bapak, apakah Bapak menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi dalam waktu yang cepat atau agak lama gitu? Artinya gini Pak, apakah hari ini ada masalah langsung diselesaikan atau nunggu dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain? Pertama memang kita klasifikasikan dulu permasalahan. Karena permasalahan itu ada yang ringan, ada yang sedang, dan yang ketika yang ringan itu ya bisa saja di tempat saat itu juga kita selesaikan. Tetapi ketika memang permasalahan itu mungkin membutuhkan waktu karena melibatkan orang-orang tertentu ataupun stakeholder dari lembaga kita yang perlu duduk bersama untuk mengambil sebuah kebijakan yang tidak ada yang merasa. Baik Ya, Pak. dan memang beberapa aktivitas. Artinya disesuaikan ya Pak dengan tadi. Iya. Dan tadi saya menangkap bahwa apa yang Bapak sampaikan juga ternyata sudah menjawab pertanyaan saya yang berikutnya gitu. Faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bapak untuk mempermudah proses pengambilan keputusan tadi? Salah satunya itu tadi Bapak ya, stakeholder. Ya. Stakeholder ini kan di sini ada tim. Iya. Tim. Artinya ini Pak orang-orang yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan itu. Iya, karena memang ini sebuah amanah yang diberikan. Bagian kesiswaan itu punya peran terhadap siswa itu, apalagi yang bermasalah itu adalah siswa. Kalau memang gurunya bermasalah, ini adalah bagian dari guru ataupun wakil kepala sekolah yang menangani bidang ini. Dan kemudian belum lagi nanti yang dilibatkan memang harus ya PK ataupun guru konseling. Kemudian kalau memang dibutuhkan orang tuanya kita hadirkan sehingga kita akan merumuskan solusi-solusi terbaik ataupun solusi. Terima kasih Bapak. Artinya faktor-faktor itu kompleks ya Pak ya. Dan mungkin pertanyaan terakhir saya Bapak, dari apa yang Bapak uraikan tadi tentang konsep pengambilan keputusan yang sudah pernah Bapak lakukan, kira-kira pembelajaran apa Pak atau apa yang Bapak dapatkan dari proses pengambilan keputusan yang sudah pernah Bapak lakukan? Kita kembali kepada makna daripada pendidikan. Karena memang pendidikan itu adalah untuk mendidik generasi ataupun siswa yang menjadi karakter yang baik, maka lebih kita depankan pendekatan yang lembut sehingga memang lahir generasi yang Baik Bapak, luar biasa. Terima kasih atas waktu dan penjelasan Bapak terhadap kami. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kami dan akan semakin memajukan sekolah yang Bapak pimpin. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas